Tadinya maka sahabatlah. Nah ini juga sama. Alaiha makudatan kasabat. Ini kasabah usaha. Yang ini kasabat usaha. Apa bedanya? Sungguh-sungguh. Ini ala dosa. Ini lahap. Ini pahala. Kalau sekedar usaha baru niat saja, itu udah dapat pahala. Kalau dosa harus benar-benar sungguh-sungguh. Ntar pulang dari LPIK naik kalau ada ibu-ibu lengah, saya mau ambil. Jadi tulis dasar belum. Pas terus ini benar. Dia berusaha dapat. Jadi kalau kita pulang dari LBK ada ibu nggak dapat dulu, saya nggak kasih. Udah dapat pahala. Gitu struktur bahasa Al-Quran. Nih. Lalu baru kosornya. Kebaikan yang baru saja diniatkan itu hanya miliknya. Nih, keburukan yang dia usahakan hanya atasnya. Atas berarti negatif, menimpanya. Dan diartikan dosa. Maka kalau doa pengantin baru, coba apa ya? Barakallahu laka. Terus wabah roka alaika. Ini jangan dianggap sama. Maka memberi informasi doa ini luar biasa. Ada lagi sukaria membawa keberkahan. Karena kalau lagi ribut juga sejatinya harus membawa keberkahan. Itu pasti tinggi sekali. Baru cara kosornya apa tuh? Takdim. Laku di nunggu. Itu kosor. Ini khobar. Ini mubtada. Di nunggu laku. Dini. Terus dianya dibuang. Jadinya liyadi. Tadinya dini. Kosong. Adabnya, caranya taklim, wakaf. La yukal nomor 2. Nafsan illa wus'aha. La kafi illa. Tuh, jadi ada berapa kosor gitu? Ada dua Pak, ada sama itu. Ada 3. Itu orang yang itu tidak diterang. Oh iya. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa Allah memberi beban kepada seseorang hanya yang sesuai dengan kemampuannya. Ada sakit luar biasa dibawa ke ICU, itu sesuai sama kemampuan. Tiga, wasainal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Mana qasar? Qasarnya itu ilayyal masir. Ilayyal
artinya al-masir ilayya. Lagi-lagi takdim. Nomor 4, fihinna qasiratut tarfi lam yamsashunna insun qablahum wala jan. Fihinna qasirat. Jadi menyebutnya jangan fihinna saja. Belum sebut qasirat. Fihinna qasiratul tarf. Maksudnya bidadari. Bidadari oleh Allah digambarkan sebagai pendek qasirat. Apanya? Pandangan. Apa maknanya? Kebersihan hatinya, enggak jelalatan matanya. Ya, kayak kacamata kuda. Qasiratut taraf, pendek. Apa pendek? Pandangan. Taraf itu ujung. Ujung apa? Ujung mata. Jadi dia enggak ngelirik-ngelirik. Nah, ini kinayah namanya. Dulu balaghah 2 ya. Ini balaghah 1 ya. Ada kinayah kan? Tuh, kinayah. Artinya apa? Dari menjaga diri. Ya. Yang enggak marah. Nomor 5, innama harrama alaikumul maitata. Ada innama, ada. Ya. Yang ke mana lagi? Uhil. Uhil artinya yang disembelih. Disembelih tanpa menyebut nama Allah haram. Sekarang itu kita menjadi harus waspada ya, ke pasar beli ayam, mendingan beli yang hidup, potong sendiri, bukan cuma ragu dipotong pakai bismillah apa enggak. Kedua, ragu jangan-jangan emang udah mati dipotong. Dan yang ketiga, bunuh kayaknya ngapain? Itu nggak hadir, negara nggak hadir, nggak dilindungi. 6, innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu sama dengan riba. Ini bukan kata-kata Allah. Allah mengulang, mereduksi kata-kata mereka yang pada riba. Sama Allah, jual beli riba gitu pendapat mereka. Iya, ada nama. 7, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innama. Enggak. Kalau la taqulunya ini waspada, la-nya bukan nafi. Tapi la nahi. Itu jazam. Jangan gitu. Kan tidak. Tapi innamal masih Isa bin Maryam Rasul Masih ya, Isa al-Masih putra Maryam hanya Rasulullah, bukan Tuhan, itu maksudnya. Alqaha ila Maryam ya, wa ruhun minhu fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salatatu billahaw khairan lakum. Ini ada nama lagi, nama Allahu ilahu wahid subhanahu ayyakula lahu walad lahu. Nah ini lagi lahu ma takbir maha kuasa, lahu ma fis samawati wa wa kafa billahi wakil. Iya, silakan diberi tanda yang berapa? 3 ya. Itu ada namanya 2, innamal masih.
innamallah. Terus lahu ma fis samawati. 8 wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu indallah innama ana nadhir. 2 nama pengertian nama. 9 innama ana bashar annama ilahukum ilahu wahid. 2 ya. 10 innamal ilmu indallah wa innama ana nadhir. Berapa? 11 innama ana bashar mislukum yuha ilayya annama ilahu wahid. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bihi. 12 laisal yatim man qad mata walidu walakinnal yatimul ilmi wal adab. Yatim itu bukan orang yang ayahnya udah meninggal, tetapi yatim adalah yang yatim ilmu dan adab. Jadi kalau diterjemahkan lewat sistem atau cara kosong, yatim itu hanya yang yatim ilmu dan adab. 13 laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina minan nafs. Ataf ya. Lakin kekayaan hanya kaya jiwa. Al ilmu bil ijtihad la bil kasal. Atau pakai la. Ilmu hanya dengan sungguh-sungguh, artinya diperoleh hanya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan malas. Lalu kasar atau bela. 15. Iman bitamani. Iman bukan dengan anak-anak, tetapi dengan amal. Maka kalau terjemahan pakai kosor, iman itu hanya dengan amal. Bukan aku beriman sampai aku ini orang muslim sampai beberapa meja. Siapa masih ragu? Oh, mama bergerak. Iman dilihat amal. Orang aku enggak tahu. 16 waqalu indiya illa hayatun dunya. Orang yang mengingkari kita. Kata dia apa? Hidup ini cuma di dunia, kehidupan dunia. Habis itu sudah selesai. Terus lagi lewat di sebuah kampung yang kena gempa, porak-poranda. Orang itu Ambain berkata, gimana Allah bisa menghidupkan yang udah berlimpah? Terus langsung diapain dia? Dimatiin. Mati. Berapa lama? 100 tahun. Terus dibangunin lagi. Dihidupin, ditanya, berapa lama tidur? Setengah hari atau ya 1 hari atau 100 tahun. Kata Allah, tuh lihat keledaimu udah tulang belulang. Tuh lihat makananmu masih segar. Apa maknanya? Allah kuasa 2 dimensi waktu.
pada saat yang sama. Siapa yang bisa kuasa Allah? Dia ingin mengatakan, menghidupkan orang yang sudah mati kecil. Tuh. Ini dia berkata, qalu in hiya illa hayatuna dunya. 17, in hiya illa hayatuna dunya. Dulu sama. Namutu wa nahya wa ma nahnu bimabutin. Kehidupan ini cuma kehidupan dunia, di mana kita mati, kita hidup di dunia, nanti nggak hidup lagi, nggak mati lagi, selesai. Adawat al-qasr. Pertama, nafi ditambah dua nama, tiga takdir, mahar huruf takdir, yang keempat atau mengidentifikasi rukun qasr harus melihat adatnya, baru kita masuk contoh. Rukun qasr itu ini sini aja sekali. Muhammad illa Rasul. Adatnya kita lihat nafi istisna, maka yang jatuh setelah istisna nih disebut maksur alai. Disingkat maksur alai. Lalu ini disebut maksur. Maksur alai disebut rukun qasr. Rukun qasr ada dua. Maksur alai. Saya ulangi. Kalau adatnya nafi istisna, maka maksur alai yang setelah istisna. Maka itu maksur. Contoh, la ilaha illallah. Itu gampang. Mana maksur alai? Mana maksur? Ilaha. Ya. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mana maksur alai? Mana maksur? Hayat itu mana nggak usah dibawa lagi. Hayat dunia. Segampang membalik telapak tangan. Kalau mengidentifikasi maksur alai itu normatif, pokoknya yang jatuh setelah itu. Tetapi kalau mencari mengidentifikasi maksur, pendekatannya makna. Sebab nanti banyak sekali panjang. Muhammad hanya Rasul. Rasul maksur alai. Siapa yang hanya Rasul? Muhammad. Tuh. Berarti Muhammad maksud. Tuhan hanya Allah. Allah hanya apa? Tuhan. Itu makna pendekatannya. Pamannya gitu. Ma'ali illa tauhid. Udah ini gampang maksur alai. Tapi mencari maksur bukan kaidahnya bukan yang sebelumnya, bukan. Yang hanya dokter itu siapa? Ali.
Jadi yang ada hubungan makna dengan maksur alai. Selesai. Kalau adatnya innama, contohnya innama Muhammadun Rasulullah. Adatnya innama, maka maksur alainya yang disebut terakhir. Maksud terakhir bukan kata lepas, tapi kedudukan. Ini mubtada, yang terakhir khabar. Ya, Rasul maksur alaih. Ini maksur alaih. Siapa yang hanya Rasul? Muhammad. Oh, ini maksud Muhammad diringkas hanya Rasul. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Adatnya lihat, oh innama, yang takut kepada Allah di antara hamba hanya, ini dia maksud Allah. Ini kayak begini banyak kata. Mencari maksud gimana? Kata yang ada hubungannya dengan ulama. Yang takut kepada Allah hanya ulama. Ulama hubungannya apa? Yaksa. Hubungannya dalam konteks ini bukan ke Allah, bukan ke hamba, tapi dalam konteks takut. Takut diringkas hanya pada ulama. Bertanya itu di Al-Quran, ada profesor, ada dokter, ada kiai, ada haji. Bukan berarti itu salah, bukan. Tapi itu kita menjadi tak ada artinya di sisi Allah, karena dia tidak takut. Jadi substansi jabatan, title yang diberikan Allah itu substansinya takut. Innamal mu'minuna ikhwah. Pertanyaan, mana maksud alaih? Ikhwah. Regular. Cuma dua kata. Jadi mukminun disebut maksud. Orang beriman hanya tuh diringkas di sini. Saudara. Saudaranya karena iman, bukan karena relasi yang lain. Kan ada orang saudara karena politik, ada saudara karena bisnis, berteman. Bisnisnya selesai, temannya selesai. Kalau iman kan sampai ke kuburan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuh maksud lain. Harta anak cuma fitnah. Fitnah artinya apa? Ujian. Hah? Ujian. Ya, fitnah. Ya. Ada lagi fitnah artinya kufur. Maka Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kufur lebih kejam dari perang. Dan bayang, nih sebuah wilayah Islam. Di sini ada yang sini nih, bagian negara ini ada yang maksiat, fakta, praktek syirik, kufur semua. Maka perangin itu lebih ringan ketimbang dibiarkan.
dibiarkan nanti nular menjalan. Tuh, itulah dia al-fitnatu, ini kekufuran, kemaksiatan. Asyadu minal qatl, itu lebih dahsyat ketimbang perang. Nama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Nah, stressing makna ini mubtada, maka stressing masanya di khobar. Mubtada itu kan D, khobar itu M. Sesungguhnya segala persoalannya apabila dia menghendaki sesuatu, kenapa? Antu khobar. Dia cuma berkata kepada sesuatu itu kun fayakun. Maka ini dia yang dimaksud terakhir. Ini dia maksud alaih. Ini maksud. Betul. Jadi saya ulangi, kalau adatnya inama maka maksud alaih yang disebut terakhir. Dalam struktur kalimat ismiyah, mubtada ini terakhir. Mubtada khobarnya ini ayakun. Kalau fi'liyah strukturnya fi'il, maf'il, maf'ul. Kalau muta'addi ini terakhir. Kalau nggak muta'addi ini yakhsha, fi'il, ini fa'ilnya yang terakhir. Yang takut kepada Allah di antara hanya ulama. Begitu stressing pemaknaannya. Selesai. Sekarang kalau adatnya takdim, maha kuhut takhir, maka maksud alainya adalah ini al-muqaddam, didahulukan. Mubtada khobar, khobarnya didahulukan, maka ini jadi maksud alaih. Fi'il fa'il maf'ul, maf'ulnya didahulukan, ini maksud alaih. Iyyaka na'budu, mana maksud alaih? Iyyaka. Tadinya kan na'budu iyyaka, jadi depan. Pada fi qulubihim marad, qulubihim marad. Mana maksud alaih? Identifikasi mana maksud alaih ini penting, karena nanti pemaknaannya hanya itu adanya pada maksud alaih. Penyakit hanya di hati. Kami menyembah hanya kepada Engkau Muhammad, hanya Rasul, hanya ini ada pada maksud alaih. Ya, Muhammad hanya Rasul, Tuhan hanya Allah. Ya, baru kita lihat buku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rukun qasar itu ada dua, maksur alaih. Bagaimana identifikasinya tadi sudah dijelaskan. Kita lakukan contoh. Nomor 1, ma Muhammad illa rasulku. Maksur Muhammad. Rasul maksur alaih karena jatuh setelah il. La Raisa fi Indonesia illa Soekarno. Kalau itu Soekarno jatuh setelah il. Maksudnya Rais, presiden hanya Soekarno. Diringkas pada Soekarno. In hadza illa malakun karim. Ini nafi. Malakun karim maksud alaih. Adanya maksud cerita Nabi Yusuf. Zulaikha mau selingkuh sama Nabi
Justru berita itu tersebar keluar istana. Mak-mak pada heboh. Apaan itu istri raja? Masa mau pembantu? Sama pembantu apa itu? Tarik. Nah, Zulaiha jadi tersinggung, dia belum tahu belum melihat serius. Gitu. Akhirnya diundang di tempat perhelatan mewah, disediakan sofa-sofa, meja dengan minuman dan makanan, intinya buah sama pisau. Mereka membuktikan bahwa Yusuf jatuh cinta dianggap kecil oleh ibu-ibu yang belum pernah melihat si Yusuf. Udah diberi aba-aba, siap besoknya mau buahnya. Ya siap, nanti persis si Yusuf saya suruh keluar, kamu potong-potong. Udah dikeluarin, sob keluar sob. Terus mereka bergumam, tak keluar kata-kata. Allah dengar, direkam, dikasih tahu kita. Apa kata mereka dalam duit? In hadza illa malakun karim. Ya. In hadza illa malakun karim. Innya nafi. Terus ada istisna. Akhirnya kesimpulannya hadza maksud, malakun karim maksud alaih. Ini cuma malaikat. Kalau bahasa budaya kita ini mau bukan orang, gitu tadi yang saya perhatikan. Malaikat ini. Yang kedua, jika kalimat kosornya menggunakan innama, maka dapat dipastikan bahwa maksud alaih tersebut terletak pada posisi akhir. Innama yuhibbu ali kulla sobah as-sibaha. Yang disukai Ali setiap pagi hanya itu maksud alaih, itu hanya ini. Maka maksud alaih as-sibaha, maksudnya yuhibbu. Jadi diterjemahkan yang disukai Ali setiap pagi hanya berenang. Lain pagi enggak, lain enggak, hanya berenang. Jadi hanyanya pada maksud alaih. Lalu yang kedua, innama yuhibbu ali as-sibaha kulla sobah. Yang paling belakang kulla sobah. Itu maksud alaih, maka di situ hanya. Sehingga artinya yang disukai Ali, berenang yang disukai Ali hanya setiap pagi. Sore, siang enggak. Apalagi malam. Tiga, innama ali kulla sobah yuhibbus sibaha. Yuhibbunya yang paling terakhir. Ali setiap pagi hanya suka berenang. Ya, hanya suka berenang. Ini bolak-balik sebenarnya. Kayaknya innama yuhibbus sibaha kulla sobah. Yang suka berenang pada waktu pagi hanya Ali, yang lain enggak. Kalau adatnya innama, maksud alaihnya yang disebut terakhir. Oke. Jika sebuah kalimat kosong menggunakan adat mendahulukan yang seharusnya dibelakangkan, takdim maka huruf takhir, maka dipastikan bahwa maksud alaihnya disebut atau terletak pada posisi kata yang didahulukan. Ia karena dulu kami menyembah hanyanya pada maksud alaih. Di qulubihim marad, penyakit itu hanya di hati. Alaihi tawakkaltu, aku bertawakal hanya kepadanya. Ya, alaihi ini jadi maksud alaih. Wa ilaihi umid, kembali hanya kepadanya.
ada pada maksur alaih. Coba kalau salah meletakkan terjemahan hanya, udah salah. Namanya iya karena bulu. Kepada engkau kami hanya, ini salah. As-saburatu fil fasli sabura. Ini maksud alaih, maka hanyanya di sini. Papan tulis hanya di kelas. Coba diartikan. Di kelas hanya. Papan tulis. Apalagi ayat bikulu bihim marad. Penyakit hanya di hati. Di hati hanya penyakit. Cara kosong yang keempat. Jika sebuah kalimat kosong menggunakan adat akof dan adat akof telah, maka maksud alaihnya adalah kata yang jatuh atau terletak sebelum lam. Tapi kalau atofnya bal atau lakin, maka maksur alaihnya jatuh setelah atau sebelum. Ya, setelah. Contoh, al-ardu mutaharrika, bumi bergerak, la sabita, tidak diam. Adatnya atau pakai la, maka maksur alaihnya mutaharrika. Di situ letak hanya. Dengan demikian artinya bumi hanya bergerak. La kita nggak usah diterjemahkan lagi. Kalau ada kosornya atof dengan bal, maka maksur alaih jatuh sebelum bal. Mal ardu sabita, bumi hanya bergerak setelah bal. Pakai lakin juga begitu. Bumi hanya bergerak. Selesai. Pak mau nanya yang iyaka boleh Pak? Iya. Kalau secara nausorof gitu Pak ya, dia iyakanya itu ditaruh di belakang. Dia itu yang betul nak buduka atau nak budu iyaka? Atau dua? Nak budu iyaka Pak, bukan nak buduka. Apa bedanya? Ka sama iyaka? Ka munfasil. Kalau iyaka munfasil. Ya. Yang kedua, ka bisa majrur, minka majrur, bisa nasab, bukan. Kalau iyaka hanya nasab, nggak bisa rofah. Oleh karena itu, kalau na'budu iyaka itu kepastian nasabnya udah jauh lebih kental ketimbang ka. Lalu kemudian andai kata saja na'buduka terus mau dikedepankan susah. Ka na'budu nggak bisa, karena dia mutasil. Mutasil harus nyambung ke belakang. Tapi kalau iyaka bisa aja, karena dia mutasil. Iyaya farhabun. Farhabun itu nomnya dan dikira nom jamak.
Tadinya farhabu, irhabat, irhabu. Nah itu nun apa? Ngapain? Nun rekoya. Maka tadinya farhabuni. Ini dibuang karena wakaf. Di sana ada apa namanya? Suara nun dalam konteks batik ada sajak, ya ini dibuang. Yang kayak gitu banyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada li yang budu. Berarti sudah berdekoya. Tadinya yang budu nih. Menyeragamkan akhir suara kata dengan yang sebelumnya. Farhabu ya'budu lakum dinukum waliyadin. Tadinya dini wali dini buang. Gak bagus wakafnya kalau itu masih tetap ada. Lakum dinukum waliyadini. Jadi waliyadin. Oke, latihan bersatu. Wa ma min dabba fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Apa ada kosornya? Nafi sama istisna. Semuanya sama hilang. Binatang apapun di muka bumi, termasuk di dalam bumi. Burung yang terbang dengan dua sayapnya hanya kelompok seperti kalian. Maka maksur alainya mana? Umam. Maksurnya dabbah. Nomor 2, maksur alainya alallah rizquha. Maksurnya dabbah. Nomor 3, maksur alainya masa'a setelah ilah. Maksurnya insan. Ada Allah berfirman, innamal hayatud dunya lahir. Ini nggak sembarangan bilang Allah. Kehidupan dunia udah lupa yang sampai sini. Kehidupan dunia apa? Kalau disebut kehidupan dunia apa? Seluruh aktivitas yang dilakukan dalam hidup. Apa saja? Paling puncak yang kita duga bagus adalah zikir. Apa kan kehidupan dunia? Zikir, apalagi sholat, apalagi puasa, semuanya kehidupan dunia. Apa kata Allah? Main-main. Nah, biar lebih terasa lagi, kita ini belajar main-main. Apa bedanya laib sama lahau? Laib main ada tujuan, lahau main nggak ada tujuan. Bola, main bola ada tujuan nggak? Ada. Itu bayi umur 3 bulan kasih boneka. Jangan 3 bulan, 3 bulan gitu ya. 6 bulan kan masih serentak, kasih boneka, main apa enggak? Main. Itu lahau, ada tujuan. Maka ilustrasi memahami ini menjadi tidak salah. Dulu sekarang enggak ada zikir, masih ada almarhum siapa ini? Arifin Ilham.
zikir di SCTV 30 menit. Emang nangis-nangis susu. Itu saja sekelas itu tuh dianggap main-main. Di mana letak main-mainnya? Habis zikir 30 menit, terus dangdutannya berapa lama? 2 jam. Maka menjadi real apa yang Allah bilang dan nggak mungkin, nggak benar. Semuanya. Yang berikutnya kita belajar kosong. Jangan berhenti di situ. Jangan dikira dipahami bahwa Allah statementnya negatif. Tetapi justru kalau kacamata balap ini mendorong. Jangan puas dengan capaian kebaikan ibadah yang sudah kamu dapat. Jangan puas. Itu saja dianggap main-main berarti mendorong. Itu konsekuensi makna dari innama. Semua innama. Innamal a'malu binniyat. Pada maksud alih niat. Semua amalan yang dilihat hanya niat. Benar itu. Ini belajar di sini. Mau dapat mau enggak, bagi Allah nggak penting. Yang penting apanya? Usaha. Terserah mau dapat mau. Apalagi wa alaisa lil insan illa masatul khasar. Ya, yang dilihat oleh Allah bukan ketercapaian, kecuali usaha. Hanya usaha. Lalu macam-macam konsep. Konsep sifat ala mausuf. Ada konsep mausuf ala sifat. Ini anwa. Macam-macam konsep. Ini sifat ala mausuf. Nah, ini sebaliknya. Mausuf ala sifat. Berbalik. Ma tabib illa alim. Tabib ini sifat. Sifat. Maksud sifat. Ini mausuf. Artinya alih disifati dengan sifat ini. Maka kesimpulan Mantobib illa ali adalah sifat ala mausuf. Gampang. Ini bukan sekarang. Hari apa? Ini kan pengantar dulu, nanti Bapak Ibu di rumah. Ma Ali illa ini maksud alaih. Kita analisis berikutnya dalam konteks macam kosong. Dia mausuf apa sifat? Oh mausuf. Mausuf artinya disifati. Ini sifat. Gak bisa dibalik. Ini sifat, ini mausuf, gak bisa. Jadi panahnya selalu ke maksur alaih. Mausuf ala sifat. Ini panah punya arti. Sifat ala mausuf. Sebab kalau tidak ada penjelasan panah, udah teridentifikasi ini sifat, ini mausuf, kesimpulannya susah. Ini sifat ala mausuf atau mausuf ala sifat? Oh, panah mengarah kepada maksur alaih. Ma Muhammad illa Rasul.
Ini maksud alaih. Ini maksud. Ini sifat atau maksud? Maksud. Oh, ini sifat. Jadi kesimpulan kosor apa? Maksud wanasi. Ya. Lagi-lagi ilmu memahami, oleh karena itu identifikasi sifat mausuf itu makna. La ilaha kosor apa? Sifat ala maksud. Sifat alam ini disifati, nggak mungkin ini sifat. Baru ini sifat. Allah disifati dengan ketuhanan, bukan Tuhan disifati dengan Allah. Iya. Dan dulu.